Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammad habib rabbil alamin wa imamul ghurril hajalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati dan kita cintai para habaib anak cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami sebutkan di sini pertama kali karena semua yang terkait dengan Nabi Muhammad itulah yang termulia. Dan kami selalu menyebut nama habaib di setiap sambutan kami maupun khutbah kami dimanapun kami berada, karena itulah jalan yang paling mudah, yang paling kilat, yang paling cepat, yang paling singkat untuk dapat hubungan dengan Nabi kita Muhammad SAW. Jikalau kita bersedekah dengan sebanyak-banyaknya, lalu kita hadiahkan pahalanya kepada Muhammad sampai kepada Muhammad, tak berlipat-lipat. Begitu pula kalau kita haji, umrah maupun beribadah yang lain, lalu kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad sampai kepada Muhammad, tak berlipat-lipat. Tapi kalau kita mencintai para zuriat Nabi, memuliakan para zuriat Nabi, menghormat para zuriat Nabi, maka Nabi SAW merasakannya langsung karena ikatan batin antara orang tua dengan anak. Sehingga mereka lah yang disebutkan para ulama sebagai corong-corong ataupun mata-mata dari Nabi Muhammad yang jikalau terekam di dalam hati mereka bersambung dengan Nabi Muhammad. Mereka lah yang disampaikan Nabi Muhammad, ahlu baiti amanun li ahli ardi kan nujumi amanun li ahli sama. Fa'idha dhahaba ahlu baiti ja'a ahlal ardi minal ayati maka yu'adun. Keluargaku itu di muka bumi adalah juru aman bagi seluruh penghuni bumi, sebagaimana bintang-bintang di atas sana sebagai juru aman bagi seluruh penghuni langit. Kalau sudah tidak ada lagi keluarga dan keturunanku di muka bumi ini, maka akan terjadi kepada mereka seperti yang Allah janjikan kepada manusia daripada perkara-perkara hari kiamat. Di dalam hadis lain terkait dengan hal itu, Nabi SAW bersabda, dua hal tidak mungkin terpisahkan, Al-Quran dan zuriat. Hilang satu, hilang lainnya, dan tidak akan berkumpul kembali kecuali nanti di telaga Al-Kausar. Selama kita itu masih membuka Al-Quran, di situ ada tulisannya, maka di saat itulah berarti masih ada para habaib. Tapi kalau sudah kita buka Al-Quran, lalu tulisannya sudah tidak ada lagi, suatu waktu akan datang seperti itu, maka kita cari satu habib saja akan kita dapatkan karena mereka meninggal dalam satu waktu. Maka saat itulah akan terjadi kepada kita hari kiamat seperti dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan terkait dengan dan mereka akan bersatu lagi nanti di telaga Al-Kausar, karena Nabi Muhammad telah bersabda, awwalu man yashrabu yawmal qiyamah min hawli ahlu baiti, thumma man ahabbahum minal harab, thumma man ahabbahum minal hajar. Ya, artinya pertama kali akan minum daripada telaga Al-Kausarku kelak nanti di hari kiamat adalah keluargaku. Lalu mereka yang mencintai keluargaku dari kalangan orang Arab, lalu mereka yang mencintai keluargaku dari kalangan orang Hajar. Semoga kita termasuk yang meminum telaga Al-Kausar dengan kita mencintai dan hormat serta muliakan keluarga Nabi Muhammad, yang kita telah nanti pada masyarakat mendapatkan syafaat daripada Nabi Muhammad. Amin amin ya rabbal alamin. Khususnya para habaib yang datang sama kita, Datuk Alwi Idrus, Sir Idrus, Masih Datuk Muhammad bin
Manggil dan semua para hadirin, mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu, namun tak mengurangi rasa hormat kami dan cinta kami kepada mereka semuanya. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati dan kita cintai serta kita takdimkan para alim ulama, para guru agama, yang kalau bukan karena mereka kita tidak akan berkumpul kembali. Kalau bukan karena mereka kita tidak akan mencintai para nabi dan zuriyah nabi. Kalau bukan karena mereka kita tidak mengerti budi pekerti. Kalau bukan karena mereka bahkan kita tidak mengenal syariat yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW. Mereka adalah sasaran seputar Nabi kita Muhammad. Apapun yang kita inginkan dari Nabi Muhammad ada pada diri mereka. Kita ingin dapatkan doa Nabi Muhammad, kita doa kepada ulama. Kita ingin dapatkan berkah dari Nabi Muhammad, minta berkahan tersebut di dalam diri ulama. Kalau kita ingin menyenangkan Nabi Muhammad, senangkan para ulama. Kita ingin membantu Nabi Muhammad, bantulah para ulama. Yang demikian itu kata Imam Ghazali berdasarkan hadis yang berbunyi, man zara aliman faka'anna man zara, wa man safaha aliman faka'anna man safahani, wa man jalasa aliman faka'anna man jalasani, wa man jalasani fid dunya kuntu lahu jalisan yaumil qiyamah. Yang artinya barang siapa yang datang berkunjung ke rumah orang alim, seperti yang kita rasakan alhamdulillah pada pagi hari ini kita semuanya datang ke kota ini untuk berkunjung ke rumah Guru Abdul Malik. Berarti kita seakan berkunjung kepada Nabi Muhammad. Barang siapa yang bersama dengan orang alim, seperti yang bersama dengan umat Nabi Muhammad. Dan barang siapa yang duduk bersama orang alim, juga seperti sekarang ini alhamdulillah banyak di depan kita para ulama. Berarti pada pagi hari ini kita sedang duduk bersama Nabi Muhammad. Lalu apa kata Muhammad, dan siapa yang banyak duduknya dengan ulama di dunia, maka kelak nanti di akhirat akan menjadi teman duduknya Nabi Muhammad. Semoga kita seberatan termasuk menjaga Allah Ta'ala sebagai teman duduknya Nabi Muhammad. Selalu dekat dengan Nabi Muhammad, di bawah wilayah Nabi Muhammad, di bawah ayah Nabi Muhammad, di dalam golongan Nabi Muhammad, mendapatkan syafaat Nabi Muhammad, melewati sirat bersama Nabi Muhammad, dan akhirnya masuk surga bersama Nabi Muhammad. Amin amin ya rabbal alamin. Khususnya saya banggakan, yang saya cintai, yang saya hormati, guru kita bersama, pengasuh pondok pesantren Rodotul Amin, Guru Abdul Malik, yang kita doakan semoga beliau panjang umur, amin, sehat, kemudahan segala urusannya, ditambah semangat dakwah dan mengajarnya. Semoga anak keturunannya beliau tidak meninggal dunia kecuali sudah siap untuk menggantikannya. Dan semoga menjadi jadian terus kepada beliau dan anak keturunan serta guru-gurunya. Dan semoga nanti berkatnya maulid dan berkatnya guru kita semuanya mendapatkan keberkahan daripada ulama dan berkatnya Nabi Muhammad. Amin amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara kami kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah patut kiranya untuk kita memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena hanyalah dengan nikmatnya kita semua dapat hidayah. Hanya dengan nikmatnya kita semua mendapatkan kesehatan. Hanya dengan nikmatnya kita semuanya mendapatkan ringan langkah dan kesempatan untuk beribadah, termasuk ibadah yang paling besar seperti yang kita laksanakan ini. Kita berkumpul untuk baca maulid Nabi, kita berkumpul untuk merayakan dan mengenang kelahiran Nabi, kita berkumpul untuk bergembira dengan Nabi. Dan itulah maksud kepada perintah Allah Ta'ala, qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Katakan wahai Muhammad kepada umatmu semuanya, hendaknya kalian bersyukur dan bergembira dengan karunia yang Allah turunkan kepada kalian, yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Dengan demikian, itu adalah sesuatu yang lebih lakukan, masih lebih baik kita merasa gembira dengan Nabi. Jadi pastikan insyaallah kita semuanya akan tercapai semua anak-anak kita dan akan dibalas oleh Allah Ta'ala semua yang kita laksanakan pada pagi hari ini. Karena Nabi kita yang sedang kita kenal, yang sedang kita rayakan hari kelahirannya, yang semuanya ikut bergembira dengannya, para panitia yang semuanya capek karenanya. Beliau adalah seorang Nabi yang pernah bersabda dalam hadisnya, Ana khairul mukafir, fa in ahsana ahadukum ila ahadin falam yukafi'u fa ana ukafi'u yawmal. Aku ini adalah manusia yang paling pandai membalas jasa. Kalau semua ada di antara
kalian yang berbuat baik kepada orang lain, lalu orang lain itu tidak membalasnya, jangan khawatir, aku yang membalasnya untuk kalian kelak nanti di hari kiamat. Kalau itu dikatakan Nabi Muhammad untuk orang lain yang berbuat baik kepada orang lain, lalu orang lain itu tidak membalas kepadanya, bagaimana kalau kita semuanya berkumpul untuk Nabi Muhammad? Kita semuanya repot untuk Nabi Muhammad. Kita semuanya meninggalkan tugas kita, aktivitas kita untuk Nabi Muhammad. Yang masa-masa capek untuk Nabi Muhammad. Para panitia mereka itu semuanya penat dan capek untuk Nabi Muhammad. Apakah kemudian Allah Ta'ala akan membalas? Hasya Allah. Insya Allah kita semuanya akan keluar dari tempat ini dalam keadaan semua hajatnya dikabulkan, dosanya diampunkan, penyakitnya disembuhkan, terutama penyakit hati Allah hilangkan, keadaannya tidak baik Allah rubahkan, dan dia tidak berakhlak baik jadi akhlak yang baik. Dan semoga yang datang sudah waktunya mendapatkan jodoh, belum dapat jodoh Allah berikan, yang datang belum dapat. Amin. Amin. Masyaallah muslimin wal muslimat rahimakumullah. Tadi kita mendengar sebagian apa yang disampaikan oleh MC kita tadi, ataupun apa yang disampaikan oleh ketua panitia, dan juga apa yang disampaikan oleh guru kita bersama. Kami sangat kagum kepada Guru Abdul Malik, di mana beliau telah mendapatkan anugerah daripada Allah Ta'ala dengan niatnya dan amalnya yang bertepatan dengan seseorang di akhir zaman baru-baru ini, orang yang soleh, dia bermimpi Nabi Muhammad SAW. Di dalam mimpinya itu Nabi SAW berkata kepada beliau, yang paling aku sukai, yang paling aku cintai dari umatku di akhir zaman ini dua hal. Yang pertama, memberikan makan umatku makanan jasmani, dan yang kedua, memberi makan umatku makanan rohani. Yang pertama, tugasnya orang kaya. Yang kedua, tugasnya para ulama. Tapi subhanallah, pada pagi hari ini kita bisa melihat di dalam diri Guru Abdul Malik semuanya dikumpulkan. Berarti dia termasuk dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Amin. Semoga ditambah cinta Muhammad beliau, dan semoga beliau tidak cuma rakus untuk dirinya saja, tapi dibagi-bagi untuk kita semuanya. Jadi tidak diambil cintanya Muhammad untuk Guru Abdul Malik saja, tapi kita juga dapat kebahagiaan. Jadi kita juga ikut membantu, kita juga ikut mengajar, sehingga kita berbagi, dan insya Allah kita semuanya juga dicinta oleh Nabi Muhammad SAW. Amin, amin, ya Allah. Kenapa begitu diperhatikan oleh Nabi kita Muhammad SAW dua hal ini? Karena dua hal ini adalah barometer kehidupan. Memberi makan orang, kalau tidak makan tidak ada mati. Begitu pula memberi makan rohani, kalau tidak makan sampai 3 hari, sebagaimana dikatakan oleh Imam Ghazali dan kitab Ihya Ulumuddinnya. Kalau orang tidak makan 3 hari mati. Begitu pula hati kita, rohani kita, kalau tidak mendapatkan makanan rohani, maka akan mati ataupun sakit. Dua hal ini adalah tonggak dan barometer, Pak. Sehingga sangat penting dua hal ini. Yang pertama, banyak setannya. Yang kedua, lebih banyak lagi setannya. Memberi makan orang lain tidak benar, tapi lebih banyak di antara kita itu yang mau makan untuk diri sendiri dan keluarganya, tapi untuk memberi makan orang lain sulit sekali. Bahkan dikatakan, kalau kita beribadah sholat itu mudah, kita beribadah puasa itu mudah, kita beribadah haji dan umrah itu mudah, tapi lebih sulit kalau kita itu beribadah yang namanya beribadah sedekah. Kenapa? Kalau kita beribadah sholat, karena kalau kita ibadah sholat, setan takut. Kalau kita ibadah puasa, setan takut juga. Kalau kita mau sedekah, kita tidak akan berhasil dalam bersedekah
kecuali sampai kita melewati 70 sekali. Kata Nabi Muhammad, seseorang itu tidak akan bersedekah dan keluar hartanya dari dirinya kecuali sampai melewati pertimbangan 70 pertimbangan, yang berarti mewakili 70 godaan dan bisikan iblis serta para suaminya. Sedekah adalah sesuatu yang paling ajaib. Sedekah itu adalah sesuatu yang paling cepat untuk berbuat dosa. Bahkan adalah termasuk yang bisa memadamkan murka Allah. Ambil satu contoh, tapi jadi ambil pelajarannya saja, tapi jangan dicontoh. Ada cerita. Ceritanya ini ada satu orang yang fasik, bahkan sangat fasik. Dia berzina dengan anak istrinya sendiri. Sekian lama sampai punya anak. Dia suka menipu sana, nipu sini. Yang ditipu bukan cuma orang biasa, ulama juga banyak ditipunya. Bukan cuma ratusan juta, miliaran rupiah. 40 tahun dia itu berdikari dengan setan, berdikari dengan kezaliman, tapi 40 tahun tidak pernah tersentuh oleh polisi dan penjara. Saya jangan bilang, saya teliti apa keajaiban orang ini. Karena apa? Karena kami sangat tahu. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau kamu itu berbuat baik, maka yang merasakan efek kebaikannya itu kamu. Kembali pada kita. Tapi sebaliknya, kalau kita berbuat jelek, maka keputusannya kita akan dapat kesengsaraan, itu pasti. Ini orang tidak. Di dalam ayat ini disebutkan, "Man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Jadi di dunia sudah bisa lihat. Ini orang jahat dulu, orang jahat kita kenal di kampung, semua orang jahat dulu jahat. Kita lihat bagaimana sekarang hidup susah. Kalau nggak di penjara, ya hidupnya dalam miskin, sakit-sakitan dan sebagainya. Kita lihat mereka para koruptor, kita lihat mereka semua yang suka melampiaskan hawa nafsunya dan melanggar perintah agamanya maupun perintah nabinya. Keadaannya seperti itu. Tapi satu heran, kok bisa? Saya teliti. Subhanallah, ternyata apa? Dia orang yang banyak sedekah. Bahkan sebelum dia itu berdosa, bermaksiat, itu sedekah dulu. Dia mau nipu, sebelum nipu sedekah dulu. Dia melakukan apapun yang dia lakukan, berbohong dan sebagainya, itu dia sampai maaf, dia itu mengaku halal. Tapi herannya sampai dia meninggal dunia dalam kategori umur yang di atas 70, tapi kenapa nggak tersentuh dengan polisi dan penjara itu? Ternyata rahasianya sedekah, tapi jangan ditiru. Ini cuma kebetulan saja. Allah Ta'ala menampakkan kepada kita. Lihat bagaimana sedekah itu cepat, begitu cepat. Kata Nabi Muhammad SAW dalam hadis sahih, "Hasinu amwalakum bizakat." Hendaknya kalian itu bentengi harta kalian dengan zakat, wadaru mardohu bisadaqah, dan obatilah orang sakit kalian dengan sedekah. Itu hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari, hadis sahih. Tapi dasar kita lebih yakin kepada dokter, bukan yakin kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga kita itu seakan-akan hadis ini tidak benar. Alhamdulillah, kemarin istri kami Syarifah ini kena COVID dan masuk ke dalam rumah sakit sudah dalam keadaan kondisinya itu berat, bukan sedang tapi sudah berat. Hingga satu hari kamar biasa langsung masuk ke ICU, karena saturasinya itu 60 bawah. Di ICU 2 minggu lamanya. Kemudian dicek ke PCR, lalu kemudian dipindah ke ICU non COVID 2 minggu sana. Waktu masuk ke
ICU non COVID hari pertama masuk langsung di ventilator. Orang kalau saya di ventilator ya, atau pakai ventilasi itu berarti harapan hidupnya cuma 15%, paling banyak 20%. Kita sudah pasrah pakai ventilator, masih ada usaha. Nggak pakai ventilator sudah pasrah, berarti tinggal nunggu waktunya aja. Karena kalau sudah paru itu tidak meniup, maka yang bahaya itu adalah dia akan menyerang otak, stroke. Dia akan menjadikan jantung itu gagal jantung, mati dada. Bisa jadi gagal ginjal, harus cuci darah. Daripada pasrah, dia coba kerja atau kita bermusyawarah dan berundang sudah. Tapi setiap hari kita sedekah. Kita lihat begitu saturasi turun, kita masuk sedekah. Sedekah saya, karena memang biayanya besar, itu hampir 350 juta. Saya jual mobil apa saya jual. Subhanallah, 11 hari pakai ventilator, 11 hari pakai ventilator, alhamdulillah selamat dan sehat sampai sekarang. Berkata Ustaz, Nabi SAW dawu martabu risalah. Cuma kadang-kadang kita itu percaya pada dokter daripada kepada Nabi Muhammad SAW. Sedekah yang dimaksudkan di sini harus sesuai dengan kalau seumpama kita pergi ke dokter dan juga mengobati penyakit semacam ini, kira-kira berapa biayanya? Itu yang kita sedekahkan. Jangan dibagikan kepada orang banyak, dan dibagikan kepada orang-orang tertentu yang sedikit kiranya itu memangnya senang. Senangnya itulah yang bisa menggerakkan arus Allah. Saya sering pada bulan Maulid yang lalu, besok saya berangkat dakwah, malamnya saya germes, saya kena demam, bahkan saya pakai selimut itu 3, itu sampai terasa panasnya. Sehingga kemudian dokter datang, dilihat kondisi saya, lalu kemudian saya tanya, dok, kalau lihat kondisi saya begini jam 3 malam saya berangkat, kira-kira memungkinkan tidak? Kayaknya enggak. Dia bilang gitu. Saya berangkat. Saya lihat di dompet saya, coba lihat dompet ada berapa, ada 550. Ambil, kasihkan sama satu orang saya. Dan orang yang pakai punya, kasihkan. Nah, kalian gimana? Caranya ambil uang itu, harus dipegang di tangan, lalu bilang begini, ya Allah, aku beli dengan sedekahku ini kesembuhan penyakitku. Lalu kemudian diusapkan ke tempat yang sakit itu, lalu kasih daripada satu orang saja, jangan 500 bagi 10 orang, 500 bagi 100 orang. Dia mereka tak berkira. Nah, jadi di saat itu subhanallah, ya saya kasih resep sama dokter, diberikan resepnya. Begitu saya berikan, yang saya suruh itu memberikan 550 juta satu orang, dan itu mulung, subhanallah, itu nanti resep dokter itu masih diberikan, belum sampai saya selesai. Mujarab itu berkaitan. Suatu waktu datang satu orang kepada Habib Husin Al-Haddad Jombang. Jadi kalau ada fotonya aulia yang banyak itu, ada satu yang nggak pakai imamah. Maka itu namanya Habib Husin Haddad. Habib Husin Haddad itu pernah didatangi oleh orang yang kena penyakit kanker. Datang pada Habib Husin, "Bin, saya sakit, saya mau sembuh." Katanya Habib Husin, "Saudara, berapa Bin? Sini bawa 4 beras, 4 karung beras. Insya Allah sembuh." Akhirnya diniku sama dia, "Kebanyakan Bin, 4 karung beras Bin." Kata dia, "Udah 4 karung beras, insya Allah sembuh." Kurang Bin, udah 4 karung beras. Hanya dia pulang, gak jadi. Dia nggak bisa, tetap 4 karung beras, dia nggak mau pulang. Seminggu tanpa sakit, datang lagi pada Habib Husin, "Ya udah Bin, saya mau bawa 4 karung beras." Nah, sekarang bukan 4 karung lagi, 8 karung. Ini lagi, nggak bisa, 8 karung insya Allah sembuh. Akhirnya pulang lagi. Begitu pulang lagi, nggak mau, nggak jadi. Seminggu lagi tambah parah, dia nggak kuat, datang lagi. Jadi saya sanggup, sekarang sudah bisa lagi 16 karung. Yang dia bawa 16 karung insya Allah sembuh. Begitu dia pulang, karena nggak jadi, karena kebanyakan, apa yang dia harus? Dia harus sumpah, wallahi, kalau sumpah dia memberikan apa yang aku minta, demi Allah dia kasih. Maka terjadi, kakiku tidak pernah puas. Dawu martabu sedekah. Obatilah orang sakitmu dengan sedekah. Kenapa dikatakan oleh beliau seperti itu? Karena beliau tidak pernah, cuma kita ini tidak percaya. Ada satu orang sakit,
Saya bilang sudah kok, sudah berapa sedekah? 100.000 ya. Sesuaikan. Kalau pergi dokter berapa? Itu mudah berat sekali. Ini kita utarakan untuk apa? Supaya kita tahu. Saudara itu tidak mudah. Jangan mudah saudara. Lebih baik kita bayar dokter daripada saudara. Sampai-sampai Habib Haji Syekh Maulid dia pernah bercerita, saudara itu luar biasa keutamanya. Orang yang saudara, apalagi saudara pada pondok pesantren, saudara kepada para ulama, itu termasuk saudara paling tingkatan yang paling tinggi. Kata Imam Suyuti, saudara itu ada 5 tingkatan. Pertama, saudara dengan 10 hasanah, saudara kepada orang biasa, orang sehat bisa kerja, kita kasih makan, kita kasih uang, saudara 10 hasanah. Ada saudara dengan 30 hasanah, saudara kepada orang yang cacat, orang yang bisa kerja, orang yang sudah tua, itu juga hasanah. Ada saudara dengan 100 hasanah, saudara kepada keluarga kita. Dan ada saudara dengan 300 hasanah, saudara kepada orang tua kita, kakek kita, nenek kita, itu saudara 300 hasanah. Dan ada saudara dengan 900 hasanah, saudara kepada para ulama, saudara untuk majelis taklim, saudara untuk orang pesantren, itu saudara paling afdol. Saudara pahalanya sampai 900 pahala. Tapi kita tak malu kalau menyampaikan kayak begini. Di sana kita mendapat saudara. Tapi saudara kalau mereka kita paling afdol ya kata, kalau ulama apa pekerjaan? Mereka mengurusi anak kita, mengurusi umat Nabi Muhammad SAW. Tapi mereka yang mempunyai kelebihan harta, yang diberikan kesempatan oleh Allah Taala, diberikan harta, Allah yang memberikan, bukan usahanya, bukan upaya tidak, karena Allah sudah menegaskan melalui lisan mulia Nabi Muhammad SAW, la haula wa la quwata illa billah. Ada usaha, ada upaya. Orang kaya karena Allah menginginkan, orang miskin karena Allah yang berkehendak, orang sehat karena Allah yang berkehendak, sampai karena Allah yang menentukan. Sehingga artinya apa? Allah memberikan kesempatan, dia punya uang tapi tidak membantu. Sehingga Pak, yang semacam itu biasanya Allah akan mengalihkan kekayaan itu yang tadinya dia yang juga kesempatan hanya diberikan kepada orang lain. Itu kata Muhammad dalam hadis seperti itu. Jika Allah memberikan sebuah kekayaan kepada seorang, lalu dia tidak berguna kepada saudaranya, maka Allah akan ambil kekayaan itu dan dialihkan kepada orang lain yang berguna. Nah, jadi hati-hati kalau semua jadi orang kaya kemudian tidak berguna, tunggulah saatnya Allah akan mengambil dan mengalihkan kepada orang lain. Karena Allah yang memberikan kesempatan itu. Habis pula disebutkan kata Abi Aliafi, saudara kau bisa bikin panjang umur, saudara kau bisa bikin harta tambah berkah. Gak ada ceritanya dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat. Kok kita mau dibumul-bumulin sama setan? Gak ada ceritanya orang itu kemudian bangkrut menjadi miskin karena banyak saudara kaya. Kita lihat kan? Pernah dengar di IG, di Facebook, di medsos, ada pengusaha rumah makan gratis. Setiap hari rumah makan itu menyiapkan makanan yang gratis. Siapa saja boleh. Terlepas pada agamanya, terlepas pada rasnya, siapa saja betul. Dia menyiapkan dari mulai 10 bungkus, 20 bungkus, sampai 60 bungkus, sampai akhirnya 100 bungkus. Sekarang berapa bungkus? Tambah dia itu bikin rumah makannya itu makan gratis, tambah banyak rumah makan yang dibangun. Itu jadi kenapa? Karena Nabi SAW itu bukan cuma menyatakan, tapi bersumpah, wallahi inni la uqsimu ala salasin, demi Allah aku bersumpah terhadap 3 hal. Lihat, kalau Nabi tidak bersumpah saja pasti benar, apalagi sampai Nabi bersumpah. Hati-hati kita melakukan 3 hal ini. Apa itu? Kata Muhammad, ma dzulima 'abdun bi majlamatin fa sabara 'alaiha illa wa zadahu Allahu izzan wa rifatan. Tidak ada seorang pun yang dizalimi oleh orang lain, tetangganya menzalimi, keluarganya menzalimi, atau siapapun juga menzalimi, lalu orang yang dizalimi itu sampai tidak membalas, maka kecuali Allah akan menambah orang yang dizalimi itu kemuliaan dan tinggi derajat. Itu yang pertama. Yang kedua, ma fataha 'abdun baba mas'alatin illa wa fatahu Allahu alaihi sakinah baba min abwab al-faqr. Tidak ada seorang pun yang membuka kesempatan minta-minta sama orang. Kerjanya minta-minta sama orang, hajati. Kata Muhammad, 1 kali membuka kesempatan minta kepada orang, maka Allah akan membukakan pintu baginya 70 pintu kefakiran. Nggak bakal jadi orang kaya. Silakan kan. Ada orang pengemis kemudian jadi orang kaya. Jangan biasakan kita dong. Berapa sahabat Nabi SAW datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, aku ingin berbayat kepada.
Aku baiat kamu untuk tidak minta sama. Bukan hanya satu sahabat, puluhan sahabat. Kenapa? Karena kalau orang yang semacam itu kecuali kalau terpaksa. Kalau dia terpaksa kata Muhammad, afhashul halal aswad, paling kejinya, paling jeleknya sesuatu yang boleh dilakukan itu tidak. Walaupun ada suami, walaupun ada orang tua, walaupun harusnya jangan pakai kata-kata minta. Karena kalau sudah seperti itu, berarti Allah yang salahkan kalau kemudian Nabi Muhammad bersumpah akan dibutuhkan 70 jalan menuju kepastian Allah. Kemudian yang ketiga, apa yang mana qasama min sadaqah bal yazdad tidak akan berkurang namanya harta dengan sedekah, bahkan bertambah. Tiga kali dia mengatakan ini. Tauhid. Kenapa Nabi SAW berkata tiga kali? Karena tahu kita itu. Jangan berkurang, bertambah. Subhanallah. Covid 2 tahun, banyak kan pengusaha yang bangkrut. Mereka itu para pengusaha di dalam 2 tahun ini dengan dampaknya COVID-19 ini ada 3 golongan. Yang pertama golongan ikat atau bangkrut, itu banyak. Golongan ikat banyak. Pabrik tutup, matahari tutup, market yang besar tutup, hotel banyak dijual. Yang kedua bertahan, tetap keuangannya tetap 2 tahun itu tetap. Pemasukan dan mulanya tetap saja, itu sedikit. Yang ketiga bertambah, bukan pejabat yang bertambah. Kalau bertambah lain lagi. Katanya pejabat bertambah kepala, tapi ini pengusaha. Kalau pengusaha bertambah sedikit, tapi subhanallah siapa yang bertambah? Pabriknya masih tambah, uangnya masih tambah, pemasukannya masih bertambah. Padahal COVID, siapa mereka? Yang banyak sedekahnya. Tambah banyak sedekahnya di saat pandemi itu, subhanallah tambah hartanya. Silakan kita lihat. Yang nggak bangkrut siapa yang nggak bangkrut? Coba lihat bagaimana sedekahnya. Karena ini semuanya adalah cobaan, ujian yang Allah berikan pada kita untuk mengetahui percaya tidak kepada kasihnya Nabi Muhammad SAW dengan sabda Nabi Muhammad SAW. Itu artinya kita itu hidup itu untuk diuji keimanan kita. Subhanallah. Panjang lebar Habib Ali Haji bercerita tentang sedekah. Akhirnya semangat, wah itu sedekah. Pulang dia ke rumahnya. Begitu dia mengambil harta, ketahuan sama istrinya. Akhirnya istrinya, buat apa bang? Iya katanya, lihat si sedekah itu bikin panjang umur, bikin senang sama keluarga, nolak balak, bikin kita sembuh penyakit. Dan yang namanya sedekah itu bisa memperbanyak harta. Ya bang, itu kalau orang berlebihan, kita kan tidak berlebihan. Ya tapi kan kita kan perlu kan itu. Iya sekarang, tapi kan besok anak kita gimana? Upaya banyak. Kalau paling pintar alasan membuat alasan untuk supaya uang nggak keluar istri. Akhirnya yang tadinya. Akhirnya yang tadinya mau saya bawa jadi. Balik kepada lagi, masya Allah lagi. Semua disampaikan Nabi Muhammad itu ya. Jangankan saya melewati 70 setan, saya melewati 1 setan di rumah saja nggak bisa. Nah, jadi ayo banyak sedekah, bantu guru. Apalagi yang hanya di pondok ini ada latihan bantu. Harus ngerti kita. Jadi bukan berarti tidak ada bayarnya. Memang betul saya sampaikan pada guru melalui data yang ada dulu. Saya selalu berpesan kepada semua para santri saya, kalau bikin pesantren harus bayar, yang gratis. Kenapa? Biasanya pondok yang gratisan itu mutunya kurang. Kenapa mutunya kurang? Gurunya itu semuanya ala kadarnya, karena gajinya bergaji tidak ada. Nah itu biasanya seperti itu. Tambah mahal bayarnya, tambah banyak yang datang. Orang sekarang seperti itu memang. Tapi guru ini layak beda. Ini tanda bahwa itu tidak Allah Ta'ala dan Nabi Muhammad SAW. Masakan beliau itu mempunyai keyakinan Bismillah dan jalan, alhamdulillah jalan. Beliau tidak marah seperti dikatakan saya diangkat, ya kan itu alhamdulillah. Semoga beliau tambah suki. Amin. Terima kasih kekayaan Allah Ta'ala. Buka sejadah langsung ada uang insyaallah. Jadi supaya tidak terlewat walaupun nggak bantu wali murid ternyata beliau bisa menghidupi anak-anak insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Nah itu. Kemudian yang kedua, banyak saya tanya juga. Orang mau belajar di pondok pesantren tidak mudah. Orang mau dapat nasihat tidak mudah. Orang yang
mengingat pada Allah itu siapa? Kita ini. Yang dengar taklim, yang maulid, ketemu habaib, ketemu ulama, itu kita Allah. Yang lain siapa mereka? Saudara kita, tetangga kita yang hampir sampai sekarang nggak pernah hadir majelis taklim, nggak pernah datang ke maulid, nggak pernah datang ke acara sosial. Siapa mereka? Saudara kita, selamatkan. Tidak ada seorang di antara kita. Kita ini yang dikorbankan, yang Nabi SAW sudah berusaha dan upaya untuk kita. Bahkan di saat-saat akhir kematiannya, beliau merasakan sakit luar biasa, sehingga beliau berkata kepada mereka Israel, ya Israel, alangkah sakitnya saat maut ini. Di saat itulah yang ingat siapa kita. Dia bertanya kepada Jibril, apakah nanti umatku itu akan merasakan sakit seperti aku rasakan ini? Kata mereka Jibril, ya Rasulullah, yang kamu rasakan itu 1000 kali sudah diringankan. Berarti mereka akan merasakan lebih daripada aku. Lalu apabila Nabi Muhammad diangkat tangannya, ya Allah, jadikanlah semua rasa sakit yang dirasakan oleh umatku akan saya menanggung. Dan ceritanya Nabi Muhammad bersabda kita. Ada riwayat separuh daripada yang akan dirasakan oleh mereka dia akan saya menanggungnya. Kita kepada kita luar biasa, tapi kadang-kadang kita tidak cinta. Tanda cinta kita pada Nabi Muhammad, sebagaimana kita akui itu. Kalau kita ditanya, saya mau tanya, yang jawab, saya doakan panjang umur dan tambah uangnya sebelum meninggal 10 miliar. Yang jawab, yang nggak jawab dia menyesal sendiri. Saya mau tanya, siap-siap bertanya, siap-siap jawab. Saya bertanya kepada pihak seberataan, kalau seumpama yang menjadikan orang itu bahagia atau tidak bahagia siapa? Siapa? Yang bikin orang itu sengsara atau bahagia siapa? Allah. Yang bikin orang itu sehat atau sakit siapa? Allah. Yang bikin orang panjang umur ataupun pendek umur siapa? Allah. Ya kan? Semuanya Allah. Bagaimana mungkin yang jawabannya itu adalah semuanya Allah, tapi ternyata kita tidak taat kepada perintah Allah, melanggar perintahnya Allah? Bagaimana mungkin tidak akan mendapatkan itu semua dari Allah? Nggak masuk akal sama sekali. Nah, oleh karena itu, mereka itu saudara kita, kerabat kita. Mereka itu adalah yang dikatakan oleh Allah Taala dalam Al-Quran, innamal mu'minuna ikhwatun, mukmin satu dan yang lainnya itu saudara. Kalau kita melihat itu tetangga, ini orang Madura, ini orang Jawa, ini orang Banjar, ini bukan beriman. Tapi semua yang dari masjid ini semua saudara saya. Saya makan, mereka harus makan. Saya dapat kebaikan, mereka harus dapat kebaikan. Kalau kita mempunyai keyakinan dan perasaan semacam ini, berarti kita salah. Itu yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Saling bergotong royong, saling membantu. Mukmin satu dan yang lainnya adalah seperti satu bangunan. Antara satu dan yang lainnya saling membutuhkan. Kalau satu sakit, semuanya merasa sakit. Nah itulah perumpamaan seorang mukmin yang sesungguhnya, yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Maka tak mungkin kalau seumpama mereka tidak datang ke majelis ini, nggak mungkin mereka akan mendapat iman, nggak mungkin mereka dapat hidayah. Dari mana mereka tahu? Nah oleh karena itu, biasanya kalau ada pondok pesantren di mana pun pasti ada yang tidak suka. Mau tetangganya, mau orang jauh, biasanya begitu. Sampai kayaknya disantet lah, kayaknya dikirim-kirim dari jauh lah. Itu di mana-mana itu. Bahkan saya menyampaikan begini. Kalau ada pesantren tidak ada yang ganggu, baik itu tetangga maupun yang lainnya, berarti datang sama kiainya perlu untuk berniat yang baik lagi. Karena masyarakat tahu, ini pondok nggak bagus, biarin saja, nggak usah diganggu. Tapi kalau pondok itu bagus, bisa menghasilkan murid-murid yang luar biasa, yang membanggakan Nabi Muhammad, maka pasti ada yang ganggu. Kenapa? Setan tidak akan membiarkan, biar sibuk ini kiai ini. Nah, jadi beruntung, alhamdulillah kalau pondoknya ada yang ganggu lah. Ada, alhamdulillah, dari pondoknya bagus. Silakan masukkan anak-anak bapak di sini pondok ini. Karena ada yang ganggu. Berarti setan tidak mau. Jadi berarti kalau setan tidak mau, dan ada di sini dimaui oleh Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, para hadirin mereka mau taala, kepentingan kita, kebutuhan kita kepada ilmu yang diajarkan Nabi Muhammad SAW itu sama seperti kebutuhan kita dengan makanan untuk hidup. Nggak mampu Pak kita Pak hidup dengan bahagia seperti harapan saya manusia.
hidup dalam keadaan sentosa, hidup dalam keadaan aman seperti yang diajarkan dan yang kita-citakan serta kita mohonkan setiap hari sholat kepada Allah Ta'ala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dan mungkin kita akan dapatkan itu kalau tanpa belajar ilmu Nabi Muhammad SAW. Cukup sebagai satu bukti. Dan ulama sudah memberikan tahu kepada kita, bahkan dari cerdasnya ulama-ulama dahulu, sampai hadis itu diletakkan di awal-awal kitab. Kitab tafsir, kitab tauhid, kitab fikih, selalu ada hadis itu. Apa bunyi hadis itu? Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa saja dikehendaki Allah Ta'ala dengan kebahagiaan, kemudahan, kenyamanan, hidup dengan keluarga, dengan ekonominya, dengan kesehatannya, dengan tetangganya, dengan sosialnya, maka kami berikan dia lintasan untuk belajar ilmu agama. Kalau imam saya coba lihat, elemen masyarakat kita itu kan banyak. Yang dimuliakan, dihormati oleh masyarakat banyak. Ada pejabat dihormati karena jabatannya, orang kaya dihormati karena kekayaannya, tokoh masyarakat dihormati karena ketokohannya, ulama dihormati karena ilmunya, ya kan? Tapi semua mereka yang dihormati itu hormat dan rasa takdim serta rasa memuliakan mereka itu sifatnya itu kayak orang tidak pakai pejabat. Kalau sudah dia itu lengser, ada lagi yang hormat. Orang kaya, kalau dia sudah tidak lagi kaya, ada yang hormat, tidak ada. Tapi ada di antara mereka yang terhormat, tetap terhormat, tambah tua, tambah terhormat, tambah tua, tambah terhormat. Bahkan puncaknya ketika dia meninggal dunia, masyarakat yang paling banyak mengangkat orang semangat itu meninggalnya. Siapa? Ulama. Kenapa ulama terhormat? Kenapa ulama itu dimudahkan Allah Ta'ala, dihormati? Orang kalau mau curi rumahnya orang alim sama rumahnya bukan orang alim, tidak. Pencuri kalau dia mengambil di rumahnya orang alim, dia mikir 1000 kali. Kenapa? Takut ketular. Tapi kalau orang biasa tidak. Kenapa? Karena ilmunya. Apakah mereka orang alim itu yang tambah mulia, bahkan mereka itu bukan cuma mulia di masa hidupnya, setelah meninggalnya mulia. Setelah meninggalnya bisa menghidupi. Setelah meninggalnya itu Masya Allah, orang itu masih berdatangan kepadanya untuk bertawassul kepada Allah. Coba lihat, setelah meninggal mereka didatangi makamnya, kuburannya didatangi seperti Abah Guru Ridwan yang lalu meninggal kemarin. Kami khawatir karena itu saudara karib saya. Beliau ada kerjasama dengan dakwah di sana. Subhanallah, meninggal dalam keadaan anak-anak yang belum siap dan sebagainya. Saya mikir, gimana kira-kira, bagaimana cara menghidupnya? Sebagai Masya Allah, begitu saya datang, padahal baru meninggal baru berapa? 1 bulan, 1 bulan yang lalu. Masya Allah, sekarang sudah ada yang namanya toko minuman, ada restoran dan sebagainya. Ini pemasukan luar biasa kepada keluarganya dan kepada pondok. Coba lihat bagaimana orang sudah meninggal bisa hidup, dimudahkan Allah Ta'ala. Itulah maksud Allah, inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Tidak ada rasa takut di masa hidupnya. Tidak takut beliau masih makan 700 orang, tidak takut. Ada saja, jalan itu ada saja. Dan mereka tidak takut kalau mereka nanti meninggal. Tidak takut. Kenapa? Allah sudah menjaga. Subhanallah. Nah sekarang saya mau tanya, apa sih rahasianya? Ulama kenapa dihormati, dimuliakan, bahkan setelah meninggal tetap mulia? Itu yang harus kita cari. Apa rahasianya? Apakah karena ulama itu tampan? Banyak ulama tidak tampan. Apakah mereka bernasab mulia? Banyak ulama berkalangan baik. Apakah mereka itu tinggi badannya, bagus baik? Tidak. Banyak ulama yang seperti itu. Jawabannya adalah karena mereka di dalam hatinya ada ilmu yang Nabi Muhammad. Ilmu inilah Pak mengerai mereka. Ilmu yang ada di dalam hati mereka itulah yang mencegah mereka untuk berbuat dosa, meninggalkan kewajiban. Ilmu itu yang mencegahnya. Sehingga apa? Karena dia tetap melaksanakan kewajibannya, menjauhi larangannya, maka yang terjadi adalah rahmat terus, dimudahkan semua urusannya. Karena Allah memang yang memberikan, tidak ada selain Allah yang memberikan. Tapi sebaliknya, ketika seseorang tidak ada ilmu, sholat, meninggalkan sholat kayaknya biasa saja, ganggu tetangga, dia nggak takut kalau ganggu tetangga itu adalah sebuah dosa dan pasti dibalas oleh Allah Ta'ala.
Tertular dengan pekerjaannya dia sendiri, bukan karena orang lain, itu pekerjaan dia sendiri. In ahsantum anfusikum wa in asatum falah. Hasil apa? Sehingga ulama itu dijaga oleh Allah Ta'ala karena ilmu yang ada dalam dirinya. Ilmunya ulama, alhamdulillah saya punya ilmu sedikit, bukan ulama tapi berusaha untuk menjadi seperti mereka. Ilmu yang sedikit yang ada dalam diri saya ini alhamdulillah menjadikan saya setiap hari kalau saya cium kaki, cium ibu saya cium tangan, saya cium kakinya, saya cium kakinya setiap hari. Kenapa? Karena saya yakin saya punya kitab kalian itu 25 sudah tersebar di mana? Belum tentu ada pahalanya. Saya berdakwah di mana? Belum tentu ada pahalanya. Saya juga mengajar majelis di mana-mana, belum tentu ada pahalanya. Tapi kalau sudah orang tua ridho kepada kami, maka pasti Allah ridho kepada kami. Kalau Allah ridho kepada kami, semua hajat akan dikabulkan. Semuanya itu apa? Karena ilmu. Oleh karenanya pentingnya kita itu mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bersanad kepada Nabi Muhammad SAW. Beruntung bagi wali santri yang punya anak di sini, kenapa? Beliau jelas sanad keilmuannya kepada Guru Mahmud, sanad keilmuannya kepada Guru Zaini yang terus bersanad sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Kita mohon pada Allah Taala semoga kita semuanya diberi taufik oleh Allah Taala, diberi hidayah Allah Taala, dan semoga kenikmatan yang Allah berikan kepada anak santri kita tetap sampai berkesinambungan sampai mereka semuanya menjadi alim-alim insyaallah. Ya Allah, jadikanlah kekuatan yang Engkau beri kepada mereka para berikan kekuatan kepada mereka. Amin. Yang Allah berikan kepada guru kita. Amin. Sehatkan badannya. Pertemukan beliau dengan Nabi Muhammad SAW. Amin. Ya Allah, jadikanlah kami semua ya Allah termasuk yang keluarga dari ulama. Orang tua kami atau saudara kami, mantu kami adalah ulama ya Allah, sehingga kami nanti di akhirat termasuk yang mendapatkan syafaat Nabi Muhammad dan syafaat para ulama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahil alamin. Sebelum saya akhiri, saya akan berikan kenang-kenangan salawat, di mana salawat ini dibikin oleh salah satu putra kakak saya, tepatnya pada tahun 2016 pada malam 10 Muharram. Jadi salawat ini diimpikan dan setelah bangun dari tidur langsung hafal. Kata Nabi Muhammad yang mereka salawat ini sebanyak 41 kali habis sholat subuh, sama seperti khasiatnya baca Yasin sebanyak 41 kali dalam mengabulkan hajat, mudahkan urusan, melapangkan segala kesulitan dan menggapai segala harapan serta menghindarkan diri pada hal-hal yang mengkhawatirkan dan menakutkan. Mujarab sekali. Orang yang nggak punya kerjaan, dapat pekerjaan. Orang yang insya Allah sendiri, orang yang pasti jembar hatinya, senang selalu hatinya. Saya akan baca sekali, kemudian bapak-bapak ikuti, lalu insya Allah kita akan baca 5 kali. Nah, di mana pembacaan 5 kali itu dengan nada dipilih dulu. Nah, karena ada seorang soleh yang melihat Nabi SAW senang kalau sumama salawat bersurah itu dibaca dengan nada dipilih dulu. Kita akan baca 5 kali dengan niat kabul hajat semuanya. Semuanya diampunkan dosanya semuanya dan semuanya diubah keadaannya lebih baik lagi insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yawmina hadha ila yawmil akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah